Analisa saya putaran kedua akan terjadi di Jakarta. Ya, menurut saya putaran kedua akan terjadi. Putaran kedua akan terjadi di Jakarta dan pada akhirnya belum menentukan. Itu prediksi saya karena tadi konsolidasi terjadi. Makanya suaranya Prabowo masih nampak dulu. Karena pendukung Prabowo dan pendukung Jokowi konsolidasi. Kemudian pemilih-pemilih non-Muslim mulai meninggalkan Prabowo karena dukung Anies. Meninggalkan Prabowo karena dukung Anies. Ini kan baru terjadi belakangan. Nah, jadi itu pendapat saya. Yang penting kita bersaing secara sehat, ya, dan kita tahu apa peta politik yang ada seperti apa, dan kita sportif, ya kita bersama, bersaudara dalam persaingan dan dinamika politik dan demokrasi. Ya, Sobat RH sekalian, menarik ya apa yang disampaikan Marwarar Sirait. Dia berhipotesa bahwa karena Anies mendukung Pramono Rano, maka pemilih non-Muslim akan lari dari Pramono Rano. Lalu bagaimana dengan pemilih Muslim? Apakah akan datang ke Pramono Rano? Jadi Sobat RH sekalian, politik itu tidak sesederhana itu ya. Jadi ya tentu tetap ada pemilih non-Muslim di Pramono Rano dan seperti juga pemilih Muslim. Nanti determinan faktornya akan kita lihat ya. Karena variabelnya tentu bukan soal agama saja, macam-macam variabelnya. Ada variabel Anies tentu, baik positif maupun negatif ya. Ada variabel Mulyono tentu, variabel Prabowo tentu, termasuk variabel-variabel seperti partai pendukung, PDIP dan lain sebagainya. Jadi itulah politik ya, that's politik, tidak ada yang hitam putih. Dan pernyataan dari ini Marwarar Sirait banyak dikritik ya. Salah satunya Willy Aditya dari Nasdem. Willy Aditya Nasdem, Nasdem .2 pernyataan Marwarar Sirait sesat pikir dan menggerus luka lama ya, sebagaimana diberitakan tv1news.com. Oh ya, terima kasih buat Bu Desi dari Brownies ya, yang sudah kasih makan tekwan. Ya, nanti kita tunggu lagi tekwan berikutnya ya. Jakarta tv1news.com. Ketua DPP Nasdem Willy Aditya menilai komentar Marwarar Sirait yang menyatakan bahwa pemilih non-Muslim meninggalkan Pramono Rano karena didukung oleh Anies sebagai pernyataan yang sesat pikir. Melalui Instagram story-nya, Willy Aditya mengutarakan ketidaksetujuannya. Ini bukan persoalan pilihan paslon yang saya dukung, tetap pernyataan ini kembali menggores luka lama yang perlahan mulai sembuh di bangsa ini. Saya harus bersuara karena bagi saya pernyataan seperti ini adalah sesat pikir. Ungkapnya dalam unggahan Instagram story Minggu. Oke. Sebelumnya politikus Partai Gerindra sekaligus Menteri Perumahan Rakyat Marwarar Sirait menilai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno bakal ditinggalkan pendukung non-Muslim karena didukung Anies Baswedan. Itu kata Marwarar Sirait yang sudah kita dengarkan videonya tadi ya. Dan beberapa pihak juga mengkritik hal ini ya. Kalau kita lihat misalnya ada juga kritik dari beberapa pihak lainnya selain yang disampaikan oleh Willy Aditya. Misalnya kritik dari Nasdem ya, kemudian ada juga kritik dari anak buah Prabowo dicap mainkan politik identitas ya. Anak buah Prabowo ini maksudnya adalah Marwarar Sirait, Said Didu .2 kode bahwa oligarki merasa terancam. Ciko Hakim dari PDI Perjuangan sebut Marwarar Sirait bawa politik identitas di Pilkada Jakarta. Oke.
Kemudian Sekjen PDIP sebut Marwarar Sara akan kirimkan buku Politik Itu Suci karya Sabam Sirait, ayahnya Marwarar Sirait ya. Oke. Marwarar Sirait sebut Pram Rano bakal ditinggal pemilih non-muslim usai didukung Anies, PDIP lapor Bawaslu ya. Kemudian ya saudara sekalian ya. Memang Marwarar Sirait ini orang yang sekarang lagi dimusuhi juga dalam tanda kutip ya. Karena kedekatannya dengan Aguan terutama, tetapi secara umum 9 naga. Dan dipakai pula oleh Prabowo sebagai Menteri Perumahan. Jadi memang kadang-kadang kita juga mikir Prabowo ini sebenarnya ngomong-ngomong doang mengenai soal penguasaan ekonomi oleh segelintir orang yang dia tidak setujui. Ataukah dia serius sesungguhnya mau melakukan wealth distribution ya, distribusi kekayaan sebagaimana amanat pasal 33, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ataukah dia cuma lip service seperti halnya Mulyono ya, the king of lip service ya. Jadi raja dari hanya sekedar service manis di mulut saja, lip service ya, manis di bibir ya, tetapi tidak di kerja. Begitu saudara sekalian. Jadi sebenarnya begini, ada satu hipotesa juga yang mengatakan sesungguhnya Prabowo tidak menyukai bahwa yang di endorse oleh Mulyono itu bakal menang. Karena ini juga terkait dengan persaingan 2029, tidak ada jaminan bahwa Fufu Fafa tidak dijadikan sebagai calon presiden, kan begitu. Atau misalnya in case something happen to Prabowo, kemudian Fufu Fafa sudah siap pasukannya dan kekuatannya. Jadi ini juga ada persaingan internal ya. Jadi bisa jadi skenario 2029 itu Prabowo plus Fufu Fafa lagi kalau tidak dimaksudkan. Fufu Fafa menantang Prabowo. Atau Fufu Fafa standing alone karena Prabowo sudah lumpuh misalnya. Dan kemudian at the same time orang-orang seperti Anies berusaha dihalangi. Ya, makanya kemudian kepentingan orang seperti Marwarar yang sering membawa juga suara oligarki adalah yang menghalangi orang seperti Anies agar tidak menjadi determinan faktor dalam politik Indonesia. Jadi bagi Jokowi misalnya bukan Ridwan Kamilnya yang paling penting sesungguhnya. Tapi yang paling penting adalah Anies tidak nyalon. Nah, begitu Anies tidak nyalon sesungguhnya selesai sudah. Ya, the mission has been completed. Tetapi Anies rupanya melipir ke PDIP untuk mencari slot yang saya katakan mencari legitimasi yang lebih lebar seperti sebagaimana dikatakan oleh Rocky Gerung sesungguhnya. Nah, ini adalah eksperimen politik yang unfortunately berbenturan dengan HRS. Kenapa misalnya seorang Marwarar Sirait tidak berbicara bahwa pemilih non-muslim akan lari dari Ridwan Kamil karena didukung oleh HRS. Kalau kita bicara tentang politik identitas, maka sesungguhnya identitas HRS jauh lebih kental dengan politik Islamnya. Ya kan, udah jelas Front Persaudaraan Islam, sebelumnya Front Pembela Islam. Dan FPI DKI itu mendukung pasangan rakus Ridwan Kamil Suswono. Kenapa tidak ada pernyataan dari Marwarar Sirait yang mengatakan bahwa pemilih non-muslim akan lari ya karena Ridwan Kamil Suswono didukung oleh FPI dan Habib Rizik? Kan tidak begitu. Harusnya orang seperti Boni Hargen pun dia tidak suka pasangan Ridwan Kamil Suswono. Tapi that's politik. Politik itu nggak bisa hitam putih ya. Jadi dalam konstelasi politik ini kita agak aneh sesungguhnya. Mulyono mendukung Ridwan Kamil, tetapi Luhut Binsar Panjaitan mendukung Pramono. Jadi sampai terakhir ini saya terus terang saja belum menentukan sikap atau pilihan mau kemana. Tetapi kalau dari sisi yang namanya demokrasi, ya saya mengatakan bahwa praktek kartel yang dilakukan oleh Kim Plus itu tidak elok
tidak baik, tidak bagus untuk demokrasi Indonesia yang sedang bertumbuh seperti sekarang ini. Tetapi apakah saya kemudian kecenderungannya ke Pramono Rano? Belum tentu juga. Karena ada beberapa catatan yang juga kemudian harus kita ketengahkan. The last kita akan menyaksikan sebuah fenomena sesungguhnya bagi Mulyono sudah selesai pertarungan. Jangan-jangan ketika Anies tidak bisa dicalonkan. Karena bagi dia Rano fine by him, Pramono maksud saya, tetapi Ridwan Kamil juga fine by him. Contoh ketika Ridwan Kamil beberapa kali ke IKN, ya, Ibu Kota Nusantara. Jadi dua orang itu memiliki hubungan baik dengan Mulyono. Nggak ada masalah sesungguhnya ya. Oke. Ada juga berita apa ini? Membongkar peran Alwin Jabarti Kimas, keponakan Megawati Soekarnoputri dalam judi online Komdigi. Nah, makin seru ya. Aduh ampun ya. Inilah yang namanya politik saling sandra. Oke, saudara sekalian, coba kita bacakan komentar Sobat Era sekalian terakhir sebelum kita tutup ya. Terima kasih yang sedang menonton teman-teman ya. Desi dari Brownies yang janji tadi mau menonton secara langsung ya. Oke. Ini replay, no, this is live ya. Lebih cocok jadi menteri sales. Calon kepala daerah yang diusung rezim korup akan menghasilkan kepala daerah korup. Jangan pilih semua boneka Mulyono. Pertanyaannya, who is the Mulyono's puppet? Itu masalahnya. Ya kan? Siapa yang menjadi boneka Mulyono tersebut? Apakah benar Ridwan Kamil ataukah jangan-jangan Pramono pun boneka? Hasto elemen yang melawan Mulyono, tetapi Pramono elemen yang kemudian mengajak kompromi. Menteri Sara, Marwar Sirait kacungnya Aguan dan Mulyono. Puseh katanya politikus ulung tapi orasinya kampanye orasi orang panik. Orang satu ini sombong baru dikasih jabatan